Halo adik-adik pejuang kedinasan, selamat datang di channel kakak. Kali ini kakak akan berbagi tutorial mendaftar sekolah kedinasan melalui portal SSC ASN. Sumber tutorial kali ini adalah buku petunjuk pendaftaran sekolah kedinasan 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Buku petunjuk ini diterbitkan pada tanggal 26 Maret tahun 2021. Buku petunjuk ini merupakan versi 01.00 atau versi yang paling pertama ya. Jadi kamu harus selalu update barangkali terdapat perubahan informasi pada buku petunjuk ini di versi selanjutnya. Tapi tenang adik-adik, kalau ada update terkait buku petunjuk ini, kakak akan segera buatkan videonya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kamu dapat notifikasi kalau kakak update video terbaru. Nah, kalau misalkan kamu mau download versi PDF-nya, versi PDF dari buku petunjuk ini, silakan kunjungi sumbernya secara langsung, tempat di mana kakak download PDF buku petunjuk ini. Alamatnya ada di dikdin.bkn.go.id. Sebelum ke tutorial, kita review dulu ya bagaimana alur pendaftaran sekolah kedinasan di tahun 2021 ini. Tujuannya agar kita punya gambaran apa yang akan kita lakukan nanti di tutorial. Dan ini adalah alur pendaftaran sekolah kedinasan di tahun 2021 ini ya. Secara umum ada 6 tahap. Yang pertama adalah akses portal, yang kedua tahap pendaftaran, yang ketiga tahap verifikasi, yang keempat tahap pembayaran, yang kelima ujian seleksi, dan yang keenam adalah hasil seleksi. Tahap pertama adalah akses portal. Kamu harus mengakses portal SSC ASN di alamat sscasn.bkn.go.id. Kemudian pilih menu Dikdin. Sebagai informasi, di portal SSC ASN ini ada 3 menu ya. Yang pertama adalah menu Dikdin untuk mendaftar ke sekolah kedinasan, untuk mendaftar CPNS melalui sekolah kedinasan. Yang kedua ada menu SSCN, Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional, untuk mendaftar CPNS secara langsung. Kemudian yang ketiga ada SSP3K atau Sistem Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, untuk mendaftar P3K. Nah, kamu juga sebenarnya bisa tanpa melalui website sscasn.bkn.go.id, tapi langsung akses alamat dikdin.bkn.go.id. Setelah kamu mengakses portal sscasn.bkn.go.id dan memilih menu Dikdin, selanjutnya kamu akan diminta untuk melakukan pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu di alamat dikdin.bkn.go.id ya. Yang pertama, kamu akan diminta untuk membuat akun SSCN Sekolah Kedinasan. SSCN Sekolah Kedinasan ini sama ya dengan Dikdin. Itu adalah nama lain dari Dikdin gitu ya. Kemudian setelah kamu membuat akun, kamu akan diminta untuk mencetak kartu informasi akun. Setelah itu, kamu akan diminta untuk login ke akun SSCN Sekolah Kedinasan. Kemudian lengkapi persyaratannya. Nah, persyaratan di sini berupa data diri kamu dan upload dokumen yang diperlukan. Kemudian setelah itu kamu akan diminta untuk cek resume. Resume ini akan menampilkan data dan dokumen yang sebelumnya telah kamu input dan kamu upload. Kemudian jika kamu sudah merasa yakin bahwa data dan dokumen yang kamu upload itu sudah benar, kamu akan diminta untuk mencetak kartu pendaftaran SSCN Sekolah Kedinasan. Setelah itu,
kamu juga akan diminta untuk melengkapi data di web sekolah kedinasan jika diperlukan. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi. Data pelamar diverifikasi. Jadi, tadi kan kamu di tahap kedua sudah menginput data diri dan data-data lainnya ya. Kemudian kamu juga sudah upload dokumen yang diperlukan. Nah, di tahap verifikasi ini, panitia dari sekolah kedinasan yang kamu pilih akan memverifikasi data kamu. Verifikasinya secara online ya. Kalau dulu itu disebutnya adalah verifikasi berkas. Tapi kalau verifikasi berkas itu dilaksanakan secara offline. Peserta datang ke tempat yang ditentukan, kemudian menyerahkan berkas hard copy. Nah, kalau tahun ini verifikasinya secara online. Jadi kamu cukup input data dan upload dokumen, kemudian panitia dari sekolah kedinasan akan memverifikasi data kamu secara online. Kemudian setelah itu, hasil verifikasinya akan diumumkan melalui website SSCN Sekolah Kedinasan di dikdin.bkn.go.id. Oleh karena itu, setelah kamu diverifikasi, kamu harus login lagi ke akun SSCN Sekolah Kedinasan atau Dikdin. Kamu harus cek status kelulusan seleksi administrasi. Jika kamu dinyatakan lulus administrasi, maka kamu berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembayaran. Selanjutnya adalah tahap pembayaran. Nah, jadi setelah tadi kamu dinyatakan lolos verifikasi, kamu akan mendapatkan kode pembayaran atau biasa disebut dengan kode billing, atau bahasa Inggrisnya itu biasanya virtual account ya. Kalau Mandiri berarti Mandiri Virtual Account, dan bank-bank lainnya namanya adalah virtual account ya. Kemudian tata cara pembayarannya itu berbeda-beda antar sekolah kedinasan, karena sekolah kedinasan itu bekerja sama dengan bank-bank yang berbeda, tidak sama ya semuanya. Kemudian apabila kamu sudah membayar, itu nanti pembayarannya akan terverifikasi secara otomatis. Seperti kalau kita belanja online ya. Kalau kita belanja online kan sekarang kita bayar aja, terus beberapa detik kemudian sudah terkonfirmasi. Nah, di sistem pembayaran SSCAS ini juga begitu. Namun ini di tahap pembayaran ini ada perbedaan sedikit di antara sekolah kedinasan, sehingga alurnya ada yang sama persis seperti ini. Alur 1-6 ada yang persis seperti ini, ada juga yang sedikit berbeda. Jadi kamu jangan bingung ya. Nah, misalnya gini nih. Ada Polstatstis yang alur pendaftarannya itu sama persis seperti ini, yaitu nomor 1-6 itu alurnya sama persis. Kemudian ada PKN STAN yang alur pendaftarannya itu sedikit berbeda, karena SPMB PKN STAN itu pembayaran biaya pendaftarannya dilakukan sebelum tahap verifikasi, yaitu di tahap pendaftaran ini. Jadi kalau kamu daftar ke PKN STAN itu pembayarannya di tahap kedua sebelum verifikasi. Nah, setelah kamu dinyatakan lolos verifikasi, kamu bisa langsung unduh kartu ujian karena kamu sudah bayar di tahap kedua. Kemudian ada Poltekkip dan Poltekkim yang tidak ada tahap pembayarannya karena biaya pendaftarannya itu ditanggung oleh Kemenkumham alias gratis bagi para peserta. Sehingga tahap pembayaran ini, tahap keempat di Poltekkip dan Poltekkim itu nggak ada. Setelah pendaftaran, kemudian verifikasi, kamu dinyatakan lolos verifikasi, kamu bisa langsung cetak dan unduh kartu ujian. Kemudian ada sekolah kedinasan di bawah Kemenhub ya.
sekolah kedinasan di bawah Kemenhub itu cukup banyak, dan tahap pembayarannya itu 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah tahap verifikasi. Jadi nanti kalau kita daftar ke Kemenhub, ke sekolah kedinasan di bawah Kemenhub, itu di tahap kedua, di tahap pendaftaran itu kita diminta upload bukti pembayaran pendaftaran. Kemudian setelah itu ada tahap verifikasi, dan setelah itu ada tahap pembayaran lagi, kode billing pembayaran kedua. Nah, biar lebih paham, nanti kakak akan coba buat video alur pendaftaran untuk semua sekolah kedinasan ya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu tidak ketinggalan info dari kakak. Nah, di tutorial kali ini kakak akan memilih sekolah kedinasan di bawah Kemenhub ya. Jadi nanti alurnya sedikit berbeda dengan alur yang ini, karena nanti di Kemenhub pembayarannya 2 kali. Pertama di tahap kedua, dan pembayaran kedua di tahap keempat. Selanjutnya tahap kelima ya, ujian seleksi. Nah, kamu harus mengikuti ujian seleksi sesuai dengan ketentuan dari sekolah kedinasan. Jadi kamu harus benar-benar mengikuti informasi yang ada di pengumuman sekolah kedinasan yang kamu pilih. Yang terakhir adalah hasil seleksi. Setelah semua tahapan seleksi selesai, akan diumumkan hasil seleksi oleh panitia seleksi. Nah, kamu bisa ngecek informasi hasil seleksi di SSCN Dikdin tahun 2021 atau di website sekolah kedinasan yang kamu pilih. Semoga kamu menjadi salah satu peserta yang lolos di sekolah kedinasan yang kamu pilih ya. Amin. Dan ini ada alur pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2021 dengan tampilan yang sedikit berbeda ya. Silahkan adik-adik bisa pahami dan lihat sendiri. Perbedaannya ada di nomor 4 nih. Di nomor 4 ini dijelasin kita harus mengupload swafoto, memilih sekolah kedinasan, melengkapi nilai, upload berkas, dan melengkapi biodata. Kemudian di situ ada keterangan ya, ada tanda bintang. Keterangannya adalah pelamar hanya bisa memilih 1 sekolah kedinasan gitu ya. Jadi kalau kamu mendaftar di SSCASN, kamu itu hanya diperbolehkan memilih 1 sekolah kedinasan saja. Apabila nanti di kemudian hari kamu diketahui mendaftar 2 sekolah kedinasan atau lebih, maka kamu akan otomatis dinyatakan gugur. Kemudian ada beberapa hal yang harus kamu siapkan sebelum mendaftar ke SSCASN Dikdin. Yang pertama adalah kartu tanda penduduk. Kemudian yang kedua adalah kartu keluarga. Yang ketiga adalah ijazah. Yang keempat, rapor SMA atau sederajat. Ini bagi kamu yang baru mau lulus tahun 2021 ini ya. Kemudian ada pas foto dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan sekolah kedinasan yang kamu pilih. Nah, di bagian KTP ini biasanya ada berbagai permasalahan ya. Misalnya adalah umurnya belum 17 tahun gitu ya. Nanti tenang, nanti ada dokumen pengganti yang bisa kamu siapkan. Atau misalnya KTP kamu belum jadi gitu ya, masih dalam proses pembuatan ke Capil, itu nanti kamu bisa bisa pakai dokumen lain yang menyatakan kalau kamu itu KTP-nya belum jadi. Nah, untuk lebih detailnya nanti kamu bisa baca tentang hal ini di website Dikdin ya. Di sana ada banyak FAQ atau frequently asked question, pertanyaan yang sering ditanyakan. Di sana ada jawabannya. Kamu nanti bisa baca sendiri ya di sana ya. Kemudian untuk pas foto ini juga berbeda-beda di tiap instansi ya. Ada yang mewajibkan latar belakangnya merah, ada yang biru dan lain-lain. Jadi
kamu harus benar-benar perhatikan pengumuman atau ketentuan dari sekolah kedinasan yang kamu pilih. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial. Yang pertama tadi, kamu harus akses portal SSC ASN. Tampilannya seperti ini ya, ada 3 menu seperti yang tadi kakak udah jelaskan. Yang pertama adalah Dikdin, yaitu sistem seleksi calon pegawai negeri sipil melalui sekolah kedinasan. Nanti yang kamu pilih yang ini ya, yang menu Dikdin. Kemudian yang kedua ada menu SSCN, sistem seleksi calon pegawai negeri sipil nasional, yaitu menu untuk pendaftaran CPNS secara langsung ya, CPNS secara umum, tidak melalui sekolah kedinasan. Kemudian yang ketiga ada SSP3K, ini untuk mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kepanjangannya adalah sistem seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah klik menu Dikdin di portal SSC ASN, kamu akan diarahkan ke website Dikdin di alamat dikdin.bkn.go.id. Tampilannya seperti ini ya. Di sini kamu klik menu daftar yang ada di pojok kiri bawah. Perlu kamu ketahui juga, sebenarnya kamu juga bisa langsung ke website Dikdin ini ya. Kamu bisa langsung akses alamat dikdin.bkn.go.id tanpa melalui website atau portal SSC ASN di alamat sscasn.bkn.go.id. Karena kalau kamu lewat sscasn.bkn.go.id, nantinya kamu juga akan diarahkan ke website Dikdin ini. Setelah klik daftar, akan muncul halaman pendaftaran akun SSC ASN Dikdin seperti ini ya. Nah, sekarang kita ke langkah pertama. Langkah pertama adalah pengecekan identitas. Sebelum kamu melakukan pendaftaran ke sekolah kedinasan yang dituju, kamu diwajibkan untuk membuat sebuah akun akses SSC ASN terlebih dahulu. Di sini kamu akan diminta untuk mengisi data diri secara singkat. Pertama, masukkan nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, NIK ini bisa kamu lihat di KTP atau kartu keluarga kamu ya. Yang kedua, masukkan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga. Nah, nomor kartu keluarga itu biasanya ada di atas kartu keluarga ya, ada di kartu keluarga bagian atas tengah. Kalau misalnya kartu keluarganya nggak ada, bisa pakai NIK kepala keluarga, bisa pakai NIK bapak kamu, atau siapapun yang menjadi kepala keluarga di rumah kamu. Yang ketiga, isi nama lengkap sesuai KTP. Yang kelima, isi tanggal lahir sesuai KTP. Dan yang keenam, isi kabupaten atau kota sesuai KTP ya. Ingat, kabupaten atau kota, bukan kecamatan, desa, kelurahan, provinsi, atau yang lainnya. Kabupaten atau kota. Kemudian yang ketujuh, masukkan kode CAPTCHA yang terlampir di situ. Nah, ini ada catatan penting. Apabila kamu tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan nomor kartu keluarga, kamu itu bisa hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP kamu, bukan ke instansi atau BKN selaku panitia seleksi nasional. Jadi, saran kakak mulai dari sekarang kamu cek deh data NIK dan kartu keluarga kamu yang ada di rumah. Barangkali ada data yang berbeda. Kalau misalnya ada data yang berbeda, kamu bisa langsung memproses ke capil di tempat kamu tinggal atau capil sesuai dengan alamat KTP kamu. Jadi nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, kamu tidak akan buru-buru. Kemudian setelah kamu memasukkan kode CAPTCHA yang ada,
kamu bisa klik lanjutkan dan akan muncul langkah kedua, yaitu langkah lengkapi data. Langkah kedua adalah lengkapi data. Di sini kamu akan diminta untuk mengisi data kamu secara lengkap, yaitu pertama, alamat. Diisi alamat sesuai dengan KTP. Yang kedua, tempat tanggal lahir. Diisi tempat tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Diisi kabupaten atau kota tempat lahir ya, bukan provinsi, kecamatan ataupun desa dan kelurahan. Kemudian yang ketiga, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini diisi sesuai dengan ijazah. Jadi tanggal lahir ada dua ya. Yang pertama diisi sesuai dengan KTP, dan yang kedua diisi sesuai dengan ijazah. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, email. Masukkan email yang valid. Pastikan email kamu benar dan bisa kamu buka ya. Jangan sampai kamu lupa password emailnya. Kemudian yang keenam, password. Masukkan password yang mudah diingat. Nah, password ini yang nantinya akan digunakan untuk login di portal SSC ASN Dikdin maupun portal penerimaan mahasiswa baru sekolah kedinasan yang kamu pilih. Jadi harus diingat baik-baik ya, jangan sampai lupa. Kalau perlu bisa kamu catat dan simpan di tempat yang aman. Yang ketujuh, konfirmasi password. Masukkan kembali password yang telah kamu masukkan tadi. Kemudian yang kedelapan ada pertanyaan pengaman. Pertanyaan pengaman ini ada dua. Nah, di pertanyaan pengaman ini pertanyaannya bisa kamu pilih. Biasanya seputar kehidupan pribadi kamu. Misalnya adalah nama teman kecil, nama hewan peliharaan, dan lain-lain. Diingat-ingat, pertanyaan pengaman 1 dan 2 ini jangan sampai lupa. Diingat-ingat pertanyaannya dan jawabannya, karena ini nantinya akan digunakan untuk verifikasi jika kamu lupa password. Kemudian yang ke-13, CAPTCHA. Masukkan kode CAPTCHA yang tampil di layar ya. Kemudian yang ke-14, upload pas foto dengan latar belakang merah atau sesuai dengan persyaratan dari sekolah kedinasan yang dilamar dalam format JPG, minimal 120 KB dan maksimal 200 KB. Kemudian yang ke-15, pastikan kamu mengisi semua data dengan benar dan lengkap. Jika sudah lengkap, klik menu lanjutkan. Langkah ketiga adalah pengecekan ulang data. Di sini kamu akan diminta untuk mengecek kembali data yang tadi sudah kamu input. Apabila terdapat ketidaksesuaian, kamu bisa klik kembali untuk memperbaiki. Dan apabila sudah sesuai, silahkan klik proses pendaftaran akun. Yang paling penting untuk diperhatikan di sini adalah nama lengkap. Harus sesuai dengan ijazah. Kemudian alamat, khususnya bagi kamu yang melamar formasi khusus alokasi daerah. Jika terdapat ketidaksesuaian alamat, silahkan lakukan perbaikan data di Dukcapil sesuai dengan KTP kamu. Ingat, setelah klik proses pendaftaran akun, kamu tidak akan bisa melakukan perubahan data lagi ya. Jadi pastikan dulu semua data yang kamu input sudah benar. Selanjutnya, langkah keempat adalah pendaftaran akun selesai. Di sini akan ditampilkan halaman pemberitahuan bahwa pembuatan akun SSC ASN Sekolah Kedinasan atau Dikdin tahun 2021 berhasil. Ingat ya, kamu hanya bisa melakukan pendaftaran satu kali dengan nick kamu. Jadi jangan sampai kamu lupa nick dan password yang telah didaftarkan.
Klik untuk mencetak kartu informasi akun sebagai bukti bahwa kamu berhasil membuat akun. Simpan kartu tersebut dengan baik. Klik lanjutkan login pendaftaran untuk proses ke formulir berikutnya. Ini adalah contoh tampilan kartu informasi akun yang harus dicetak setelah selesai melakukan pendaftaran akun. Langkah selanjutnya adalah login ke portal SSCASN Sekolah Kedinasan atau portal Dikdin. Silahkan kunjungi portal Dikdin di alamat dikdin.bkn.go.id. Kemudian login dengan cara klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas seperti gambar di video ini. Akan muncul form login seperti ini ya. Masukkan nick dan password yang telah kamu daftarkan tadi. Kemudian klik masuk. Selanjutnya ada beberapa langkah lagi yang perlu dilakukan. Pertama adalah unggah swafoto. Upload foto selfie dengan memegang KTP dan kartu informasi akun yang tadi telah kamu cetak. Cara selfie-nya seperti contoh di gambar ini ya. Kemudian yang kedua, cara upload fotonya adalah dengan klik tombol choose file, kemudian pilih dokumen swafoto berwarna yang sudah kamu siapkan. Ingat ketentuannya ya, formatnya adalah JPEG dan ukuran minimal 120 KB sedangkan maksimalnya 200 KB. Ukurannya sangat kecil ya. Tapi tenang, kalau foto kamu ukurannya terlalu besar, silahkan dikompres dulu biar ukurannya sesuai ketentuan. Nah, kamu bisa kompres foto kamu secara online ya. Kamu bisa cari di Google, pasti nanti akan nemu. Jika sudah selesai, kamu bisa klik tombol selanjutnya. Kemudian langkah kedua yaitu mendaftar formasi. Di sini kamu akan diminta untuk memilih instansi, jenis formasi, jurusan, lokasi formasi, lokasi tes, dan data sekolah terakhir kamu, yaitu SMA atau sederajat. Pilih sekolah dan jenis formasi sesuai dengan peminatan. Kemudian pilih pendidikan terakhir kamu. Pilih jurusan yang kamu lamar di sekolah kedinasan. Pilih lokasi formasi, yaitu kementerian yang menaungi sekolah kedinasan yang kamu pilih. Selanjutnya, pilih lokasi tes. Jika sekolah kedinasan yang kamu pilih menyelenggarakan tes di berbagai kota di Indonesia, silakan pilih lokasi tes yang terdekat dan paling mudah dijangkau dari tempat tinggal kamu ya. Kemudian pilih provinsi atau negara SMA atau SMK kamu berada, atau sekolah yang sederajat ya. Kemudian isi nama sekolah kamu sesuai dengan ijazah SMA, SMK atau sederajat. Lalu isi nomor induk siswa nasional atau NISN kamu, isi nomor pokok sekolah nasional atau NPSN sekolah kamu. Nomor NISN dan NPSN harus sesuai dengan data kamu di Dapodik ya. Kemudian isi tahun lulus pendidikan terakhir kamu, isi nomor ijazah pendidikan terakhir kamu, isi tanggal ijazah kamu. Kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana untuk calon lulusan tahun ini yang belum memiliki ijazah? Tenang, kamu tetap bisa daftar kok. Kamu hanya diminta untuk mengisi tahun lulusnya saja ya, yaitu tahun 2021. Selanjutnya, isi kode CAPTCHA yang tampil. Bila data sudah terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol selanjutnya. Bila ada data yang kamu input kurang lengkap, sistem akan mengeluarkan notifikasi seperti ini. Jika notifikasi ini muncul, klik baiklah dan lengkapi data yang kurang. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu entry nilai. Di sini kamu akan diminta memasukkan nilai rata-rata ijazah
bagi lulusan sebelum 2021 atau raport bagi calon lulusan tahun 2021. Untuk mengisi menu ini harap diperhatikan dan dibaca baik-baik petunjuk pengisian nilai di portal SSC ASN maupun di portal penerimaan mahasiswa baru sekolah kedinasan yang kamu pilih. Karena setiap sekolah kedinasan memiliki aturan yang berbeda-beda. Dan ini juga perlu diperhatikan petunjuk pengisian nilai di portal SSC ASN. Yang pertama, isilah nilai dengan skala 100 mulai dari 0 sampai 100 dengan maksimal 2 digit di belakang koma. Kemudian yang kedua, untuk nilai berskala 10 lakukan proses konversi ke skala 100. Misalnya nilai 7,25 dikonversi menjadi 72,5. Yang ketiga, untuk nilai berskala 4 atau IP, lakukan proses konversi dengan cara membagi nilai dengan 4 lalu dikalikan 100. Misalnya untuk nilai 3,25 maka dikonversi menjadi 3,25 per 4 dikali 100, hasilnya 81,25. Yang keempat, pastikan isian nilai sudah sesuai. Kesalahan entry atau pemalsuan nilai menjadi tanggung jawab pendaftar. Dan yang kelima, jika sudah selesai, isilah CAPTCHA dan klik tombol selanjutnya di bawah. Langkah keempat adalah pengisian biodata. Di langkah ini, kamu akan diminta untuk mengisi biodata. Pada form ini, kamu harus melengkapi kolom-kolom yang tersedia dengan benar. Kamu akan diminta untuk mengisi nama, tempat lahir, dan tanggal lahir sesuai dengan KTP dibandingkan dengan apa yang tertera di ijazah kamu. Kamu juga akan diminta mengisi email pada form ini. Kemudian di bawahnya, kamu akan diminta untuk mengisi data diri pelamar yang terdiri dari alamat domisili, provinsi, kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, ini bersifat opsional, jumlah saudara kandung, ini termasuk kamu sendiri, suku bangsa, tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, golongan darah, status perkawinan, catatan prestasi, nomor ponsel, nomor kontak orang tua atau wali. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk mengisi data orang tua. Sebagai catatan, di form silakan lengkapi data diri Anda ini, isian yang bertanda bintang wajib kamu isi ya. Kalau kita lihat semuanya bertanda bintang kecuali bagian isian akun medsos dan catatan prestasi, sehingga kamu bisa mengosongkan isian akun medsos dan catatan prestasi. Namun selain itu harus diisi semua ya. Kalau kamu mau mengisi akun medsos ada ketentuannya tersendiri. Yang pertama adalah maksimal 100 karakter. Dan yang kedua, formatnya ada dua opsi. Pertama, nama akun, kemudian dalam kurung nama media sosial. Yang kedua, dalam bentuk URL. Langkah kelima adalah unggah dokumen. Nah, di sini kita contohnya adalah mendaftar ke sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan ya. Sehingga di sini yang pertama kita diminta mengupload tanda bukti pembayaran pendaftaran. Kalau misalnya kita daftar ke STIS, maka di sini kita tidak akan diminta untuk mengupload tanda bukti pendaftaran karena pembayaran di STIS itu setelah verifikasi. Nah, kalau di Kemenhub ini ada dua ya pembayarannya, sebelum verifikasi dan setelah verifikasi. Nah, kalau misalnya kita daftarnya ke STAN, itu pembayarannya dilakukan sebelum verifikasi. Berarti kalau kita nanti daftarnya ke STAN juga, di sini kita akan diminta untuk mengupload tanda bukti pembayaran. Sedangkan kalau misalnya kita daftar ke Poltekkip atau Poltekkim, maka kita tidak akan diminta untuk mengupload tanda bukti pembayaran.
Jumlah pembayaran ini disesuaikan dengan ketentuan sekolah kedinasan yang kamu pilih ya. Karena sekolah kedinasan itu pembayaran pendaftarannya berbeda-beda. Kemudian dokumen kedua yaitu satu file PDF. Ukuran minimal 100 KB dan maksimal 1000 KB. File PDF tersebut berisi surat keterangan sebagai peserta ujian nasional dari kepala sekolah atau pejabat berwenang bagi siswa SMA, SMK atau MA kelas 12 tahun ajaran 2018-2019 dan surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili. Dokumen ketiga adalah ijazah SMA, SMK, MA atau paket C bagi calon peserta yang sudah dinyatakan lulus, atau rapor SMA, SMK, MA atau paket C bagi calon peserta yang belum dinyatakan lulus atau masih duduk di kelas 12 dengan format PDF. Bagi lulusan luar negeri dapat menggunakan surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari Kemendikbud atau menggunakan ijazah berbahasa asing. Format PDF dan ukuran minimal 100 KB dan maksimalnya 700 KB. Oke, di sini yang perlu diperhatikan adalah dokumen yang kamu unggah itu berbeda-beda sesuai dengan sekolah kedinasan yang kamu pilih ya. Nah, di tutorial kali ini sekolah kedinasan yang kakak pilih adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Dokumen keempat adalah KTP bagi peserta yang berusia di atas 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP, atau dapat juga menggunakan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP jika kamu sudah membuat KTP tapi belum jadi. Formatnya JPG, ukuran minimal 100 KB dan maksimal 200 KB. Dokumen kelima adalah pas foto terbaru berwarna latar belakang merah menghadap ke depan. Ukuran foto 4x6 cm, format JPG, ukuran file minimal 100 KB dan maksimal 200 KB. Ingat, di sini bisa jadi pas fotonya berbeda-beda ya setiap sekolah kedinasan. Kemudian dokumen keenam adalah surat pernyataan belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Ketentuan ini juga tergantung dengan sekolah kedinasan yang kamu pilih ya. Kalau misalnya nih kamu pilih Polstatistis, surat pernyataannya adalah tidak menikah selama mengikuti pendidikan hingga diangkat menjadi PNS. Formatnya dapat kamu unduh di portal SPMB sekolah kedinasan yang kamu pilih. Format PDF, ukuran minimalnya 100 KB dan maksimal 700 KB. Selain itu, mungkin terdapat beberapa surat pernyataan lain sesuai dengan ketentuan sekolah kedinasan yang kamu pilih. Nah, ini yang paling penting nih. Dari tadi kan kita diminta untuk upload dokumen yang ukurannya cuman beberapa ratus KB gitu kan, nggak nyampe 1 MB. Tapi meskipun ukuran dokumennya kecil, pastikan dokumen-dokumen tersebut dapat dibaca dengan baik ya. Karena kalau misalnya nggak bisa dibaca dengan baik, kamu bisa gagal di tahap verifikasi dan kamu tidak akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi penting banget ini, penting banget. Langkah keenam adalah cek kembali data dan formasi yang dilamar, lalu akhiri pendaftaran. Di sini akan ditampilkan resume pendaftaran yang berisi semua data dan dokumen yang kamu input. Cek semua data dan dokumen tersebut dan berikan tanda checklist apabila data tersebut sudah benar. Apabila terdapat data yang belum benar, silahkan klik tombol sebelumnya dan lakukan perbaikan. Jika sudah benar, silahkan memberi tanda centang pada pernyataan di bawahnya sebagai persetujuan bahwa kamu sudah mengecek kebenaran dan mencentang seluruh data dan dokumen di atasnya.
kemudian klik tombol selanjutnya. Tahap ketujuh adalah akhiri proses pendaftaran. Yang perlu diperhatikan pada tahap ini ada dua, yaitu yang pertama, jika sampai pada batas akhir pendaftaran kamu tidak mengakhiri pendaftaran, maka kamu dianggap gugur dan tidak akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi berkas oleh instansi. Yang kedua, setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, kamu tidak bisa lagi mengubah data terkait pendaftaran. Jika kamu sudah yakin bahwa data yang kamu input sudah benar, maka silakan klik tombol akhiri proses pendaftaran dan akan muncul peringatan konfirmasi. Klik tombol iya. Setelah itu akan ditampilkan resume pendaftaran yang berisi semua data dan dokumen yang telah kamu input sebelumnya. Di halaman ini kamu akan diberitahu bahwa selanjutnya sekolah kedinasan yang kamu lamar akan melakukan verifikasi data dan dokumen yang telah kamu input dan upload. Oke, jika kamu yakin semuanya sudah benar, maka kamu bisa klik tombol cetak kartu pendaftaran Dikdin. Setelah itu kamu tinggal menunggu verifikasi dari instansi atau sekolah kedinasan yang kamu pilih. Nah, setelah kamu tadi cek tombol cetak kartu pendaftaran Dikdin, akan muncul kartu pendaftaran Dikdin yang sudah kamu buat. Tampilannya kira-kira seperti ini ya. Setelah ini kamu harus simpan kartu pendaftaran ini beserta juga dengan kartu informasi akun yang tadi udah di-download di awal ya. Kamu setelah ini harus mengecek apakah kamu lulus verifikasi atau enggak. Sampai sini tahap pendaftaran sekolah kedinasan melalui portal SSC ASN selesai. Kamu bisa melanjutkan ke proses selanjutnya ya. Itulah tutorial pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2021 melalui portal SSC ASN. Jika kamu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe. Dan jika kamu suka dengan pembahasan video ini, silahkan di like dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat.